segala ngomong. Barak militer sepertinya harus dihentikan sementara agar untuk dikaji dulu. Kuja kaji, tepung kanji kali ngeteplokin tuh di jidat yang terang benderang. Aduh, kesel banget ya. Seperti berita yang dilayangkan sama Detik News, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI teman-teman, namanya Jasa Putra, ini meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini terkait penempatan anak-anak nakal di barak militer itu dihentikan sementara. Kenapa seperti itu? Ya nggak tahu. Coba kita lihat videonya dari KPAI. Dan yang kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir gitu. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan gitu. Nah ini saya kira bermasalah dari awal. Bermasalah dari awal dari katanya. sisi proses perencanaan saja, program ini adalah bermasalah. Nah oleh sebab itu, peran kami kedua adalah memberikan masukan. Memberikan masukan aja. Agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Rekomendasi buat Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan sementara. Ya mungkin alasannya karena yang kemarin itu yang 6,7% penemuan di lapangan kali seperti itu ya. Kang Deddy Mulyadi juga sempat respon video ini karena memang menurut Kang Deddy kok jadi riweuh gitunya. Kunaon ya teh. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo ya kan menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh. Sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih. Udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Iya, yang gak diurus masih banyak ya kan? Lahir di jalanan. Maksud saya gitu. Udah deh, ini mah urusan saya, mau lagi diurus. Kayak gini loh Bu. Kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus. Sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh, kamu itu aja urus. Ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak. Kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut. Tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya saya bilang kan sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Nah itu jadi yang diem aja nggak tahu juntrungannya gitu, itu yang dikritik tuh. Terus tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, dengan dalih misalkan survei sih apa sih namanya tuh, studi banding misalnya seperti itu. Lah intinya gini lah. Jadi pengen Kang Deddy tuh ya sudah, kan masih banyak juga anak-anak yang terlantar gitu kan, yang gak keurus gitu. Ya sebenarnya karena memang dari KPAI sendiri sih menjawab bahwa KPAI itu hanya cuman mengawasi gitu, bukan bersentuhan langsung dengan anak-anak gitu, cuman mengawasi aja. Ya mirip-mirip dengan kamera pengintai lah seperti itu. Ketika Kang Deddy Mulyadi seperti ini punya kebijakan yang menurut KPAI tidak baik, dikritik, dikasih masukan solusi, ya gitu aja gitu. Alah, sudahlah, repot ya. Po, kayak gimana Po sebenarnya Po? Ampunan dah, nongol kembali ini KPAI. Emang. Cari perkara lagi. Bener-bener ini tuh termasuk komisi yang dablek kata gua mah. Yang ngeyel. Yang kagak mau banget gitu menerima kenyataan kalau program tersebut itu program baik. Ya, Po. Hasilnya itu bagus gitu kan, Iya. udah ada. Kemarin-kemarin yang dikirim itu menghadap di depan layar kaca televisi rombongan wadon, perempuan, ibu-ibu solehah. Sekarang bagian lanangnya Siapa Po? bapak-bapak Jasra Marja, wakil anak Jasa ketua, Marga nanti, Po. sama-sama itu pemikirannya. Pemikiran kolam dangkal. Nih, lihat aja pernyataannya di diskusi di TV One. Abang dah, lu pada kagak pengen ngiket tuh mulutnya. Amang tuh ngetewel jidatnya, beneran dah. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental, karakter, dihambat sih? Iya. Ya, Apa dong? Mas. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program Barak ini mendatangi langsung ke Barak, Ke lapangan gitu teman-teman ya. Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan.
Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian mendiskriminasi anak, dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Ya intinya mah warga itu yang dia omongin tuh yang terkait penemuan 6,7% yang Ya, itu itu, yang Pok. pernyataan anak-anak Itu yang sama jadi yang ini. katanya ada ancaman dari gurunya itu yang kalau kagak ikut ke barak militer bakal nggak dinaikin kelas. Yang itu sebenarnya sih udah basi, itu udah dibahas beberapa kali. Itu lagi yang mereka bahas tuh. Heran. Sekarang gini Pak, di situ kan Bapak bilang Bapak itu udah dateng kan ke barak militer berkunjung, baik di Dodik Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Sekarang gini, mana bukti dokumentasinya? Mana? Sini. Sekarang masyarakat gitu teman-teman ya. Lihat kan dokumentasinya. Ini tuh udah era digital. Jadi kayak agak mirip gini lah, no pic hoax gitu ya. Jadi kalau nggak ada gambarnya, kalau nggak ada videonya, kalau nggak ada fotonya, udah hoax, bohong berarti gitu. Kalau sekarang tuh gitu teman-teman. Kayak misal contohnya gini, gua udah transfer ya, tapi kalau nggak ada picnya, nggak ada gambarnya gitu yang dikirim sama kita, wah bohong lu kan. Kayak gitu teman-teman. Digitalisasi Pak. Apapun itu kerja kita, laporan kita itu harus ada bukti digitalisasinya. Mau itu berupa video, mau itu berupa foto, mau itu berupa rekaman. Tapi yang paling menguatkan bukti itu tuh bukti video. Mana dokumentasinya? Buat tanya. Jangan hanya cuma modal omon-omon sudah datang berkunjung ke barak militer. Iya. Terus kita wawancara anaknya, keluarlah ini, keluarlah itu. Ujung-ujungnya mah pelanggaran kebijakan ini, pelanggaran anak. Tanpa disertai bukti. Hoax berarti lo ya. Tuh kan. Ngadi-ngadi kalau kata Bapak kan Gitu, cuma kalau sekarang hayalan. gitu, nggak ada bukti, Cuma hayalan hoax doang. teman-teman. Cerita hayalan, cerita dongeng aja udah gitu ya. Intinya mah bukti, dokumentasi. Udah gitu kayaknya emang tim-tim KPI ini tuh udah pada kuat malu ya. Udah pada putus urat malunya gitu. Di situ aja itu si Bapak, coba lihat di sekeliling lo Pak. Udah pada cengar-cengir nanggepin pernyataan lo. Udah kayak badut ulang tahun aja lo yang lagi ditanggap. Segala ngomong. Barak militer sepertinya harus dihentikan sementara agar untuk dikaji dulu. Kuja kaji, tepung kanji kali ah. Ngeteplokin tuh Po, di jidat santai, yang Po. terang benderang. Aduh, udah kesel kayak banget lampu ya, taman. Yang ada yang harus dikaji ulang tuh bukan persoalan program barak militer kalau menurut gua mah. Apa, Po? Tapi lu pada KPI ini yang harus dikaji ulang. Baik itu sama rakyat maupun sama anggota-anggota DPR tuh. Kaji ulang tuh keberadaan KPI. Untuk memilih komisioner KPI itu yang menentukan adalah DPR gitu teman-teman. Jadi memang benar kata Mpok. Jadi DPR tuh mesti dicek lagi gitu kan. Dihentikan sementara dia KPI-nya. Masa gitu, Pok? Ya udahlah, pokoknya KPI sekarang masih tetap kekeh pada pendiriannya bahwa barak militer nih dihentikan dulu deh sementara gitu. Karena dari segi pertama prosesnya aja udah bermasalah menurut KPI seperti itu. Kalau menurut teman-teman silahkan bisa tinggalkan komentarnya. Dan jangan lupa subscribe, pantau terus perkembangan bagaimana nih KPI ini selanjutnya dan barak militer ini. Bersama saya Gusti Rival di Val FM, nantikan video yang lainnya.